record ini nggak sih? Nah itu nanti ke save di laptop Misterio sendiri. Oh ya sudah kalau seperti itu. Oke, makasih Miss Nanda. Yo. Okay, Maisun, Zilan, Raisa. So today we are going to study about part of speech themes 1. Nah, part of Raisa, can you mute your microphone, please? Okay, thank you, Raisa. Nah, oke, jadi part of speech. Nah, hari ini agendanya kita adalah yang pertama, Mister akan menjelaskan tentang jenis-jenis dari part of speech. Oke. Lalu mungkin yang kedua kita ada exercise, tapi karena keadaan tidak memungkinkan, jadi nanti Mister langsung kasih homework saja. Oke, jadi no more talk further, let's study. Wah, Mister baru pertama kali nih ngobrol sendirian. It's okay. Mister sedang presentasi di kelas, anggap saja ya. Oke, what is part of speech? Nah, Mister yakin kalian udah diajarin sama Miss Marsha atau Miss Novita ya tentang part of speech, but I will recall it again because I noticed that some of you still confused about part of speech in your mini test last month. Jadi Mister ini ya notice beberapa dari kalian itu masih bingung tentang part of speech di tes yang kemarin. Jadi Mister terpaksa membahas lagi tentang part of speech. Jangan bosan-bosan ya guys. Oke. Sebentar, ada chat. Misterio itu untuk yang nggak bisa masuk, nanti rekamannya dikirim aja di grup. Jadi dihitung absensi 1 kali gitu aja. Ya, yang penting Nanda. mereka kerjakan tugas. Kalian kerjakan tugas ya nanti. Zilan masih sakit ya? Iya, Zilan sama Maisun masih sakit berdua. Iya kalau. Iya, aduh. Jaga kesehatan ya. Iya, Miss Nanda juga ya, Miss Nanda. Iya, ini lagi kurang sehat. Ya, selanjut Misterio. Oke, thank you Miss Nanda. Nah, oke, part of speech itu guys, itu tentang klasifikasi dari kata-kata yang dikategorikan dari peran dan fungsinya dalam struktur kalimat sebuah bahasa. Nah, ini maksudnya gimana? Jadi part of speech itu klasifikasi kata. Ada kata yang menjelaskan tentang benda, ada kata yang menjelaskan tentang sifat, ada kata yang menjelaskan tentang perasaan. Nah, ini maksudnya dari klasifikasi. Nah, klasifikasi itu apa sih, Mister? Klasifikasi itu kumpulan. Nah, kumpulan dari kata-kata yang dikumpulkan itu diurutkan, dikategorikan dari peran dan fungsinya untuk menggambarkan waktu, untuk menggambarkan tempat, suasana, atau perasaan. Nah, itu yang dimaksud dikategorikan dari peran dan fungsinya. Jadi singkatnya, part of speech itu klasifikasi kata berdasarkan peran dan fungsinya dalam struktur kalimat. Nah, ada berapa part of speech? There are 8 classifications in part of speech. Ada 8 jenis ya. And it is a foundation in grammar. Ini pondasi dasar banget in grammar. So you have to know it so well. You have to understand it so deep about part of speech because it is the foundation of grammar. So, jadi kalau kalian tidak paham tentang part of speech, Mister jamin walaupun kalian belajar tenses sampai kalian pusing, kalian nggak akan paham gitu. Kalian nggak akan paham kapan harus pakai kata sifat, kapan harus pakai kata kerja, kapan harus pakai kata keterangan. It's hard. So that's why part of speech exists. Itulah kenapa part of speech ada untuk mempermudah grammar kita. Gitu. Oke, apa saja part of speech jenisnya? Nah, ini ada 8, seperti kalian lihat ya. Yang pertama nih ada nouns, lalu ada pronouns, ada verbs,
Ada prepositions, adjectives, adverbs, interjections, and conjunctions. Kita udah belajar tentang, Mister udah ngajarin kids tentang pronouns. Kalau kalian belum ya, I don't know, semoga kalian masih nggak lupa tentang pronouns ya. Untuk verbs, sudah jelas itu kata kerja, nouns, kata benda, sudah jelas. Preposition itu kata posisi. Nanti kita bahas adjective, kata sifat, adverbs, kata keterangan, interjections, perintah, lalu conjunction, kata hubung. Nah, now we will discuss it further about part of speech. Okay, now I would like to explain about noun. Now, okay guys, karena ini kita pembelajarannya satu arah, jadi Mister benar-benar seperti presentasi ya. If you don't know about something, if you want to ask something, please kindly drop a question in our WhatsApp group and I will share this record. I will share this recorded video on our WhatsApp group so you can recall it whenever you want. Okay? So now, pertama kita akan membahas noun. Noun itu adalah a word that names a person, a place, a thing, or an idea. Jadi noun itu sebuah kata ya, a word, sebuah kata. That names, yang menyebut nama orang, nama tempat, nama benda, atau an idea. Idea ini apa, Mister? Idea ini apa yang ada di kepala kita. Seperti itu. Jadi maksudnya gimana? Ketika Mister bilang kursi, kalian dapat ID-nya. Oh, kursi itu seperti ini, seperti itu. Kursi punya 4 kaki, biasanya terbuat dari kayu atau plastik, dibuat duduk. Nah, itu maksudnya ID. Seperti itu. Nah, noun ada 2. Di sini ada proper nouns dan common nouns. Proper nouns sendiri itu name a particular person, place, thing, or idea, and begin with a capital letter. Sorry, ada yang cek? Oh, tidak ada. Seperti contohnya United States, June, and Kim Tae-hyung. Nah, maksudnya ini gimana, Mister? Proper nouns di sini itu untuk menyebutkan nama yang spesifik. Jadi semisal gampangnya aja deh, kalian kalau bahasa Indonesia, kalau disuruh menulis bulan, nama negara, nama orang, pasti disuruh pakai kapital kan, sama seperti ini. Jadi nama yang spesifik, seperti itu. Misalnya, Universitas Islam Negeri. Nah, itu kan spesifik ya, walaupun universitas itu banyak, tapi Universitas Islam Negeri itu hanya beberapa. Nah, itu harus ditulis huruf kapital semua. Nanti kita bahas lebih lanjut. Lalu common nouns do not name a particular person, place, or thing, and do not need capitalization. Nah, ini yang Mister maksud. Jadi, United States di sini itu adalah bagian dari negara, bagian dari country. Nah, country di sini tidak diberi kapital. Karena apa? Karena country itu banyak ya. Country di sini tidak spesifik. Nama country-nya apa? Bulan juga seperti itu. Nama bulan di sini tidak disebutkan, hanya bulan. Nah, ini juga tidak diberi kapital karena terlalu luas pemaknaannya. Lalu ini juga school. Nah, school di sini tidak pakai huruf kapital karena apa? School itu banyak. School yang mana? Nah, seperti itu. Tapi ketika kita sudah tahu namanya, oh, misalnya
Nama schoolnya adalah Petra. Misalnya sekolah SMA ya, Petra. Berarti itu kan sudah spesifik. Nah, itu kita harus pakai capital. High School of Petra. Nah, tapi if we do not use Petra, so it will be written like this. High school, sorry. High school, it will be like this. So without any capital. But if we know the name of the high school, then we have to use capital because it already specific enough. Particular person. Nah, particular ini maksudnya ini spesifik ya. Namanya dia siapa, lalu nama tempatnya apa, itu yang maksudnya particular. Kalau sudah spesifik, itu harus pakai capital. Kalau tidak spesifik, seperti kota, kota mana, bulan apa, school, sekolah yang mana. Nah, itu tidak perlu pakai capital. I hope you understand with my explanation. I try hard enough. Okay, let's move on to pronouns. Pronouns. There are 7 pronouns, I believe. There are I, you, they, we, he, she, and it. How many is it? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yeah, it's 7. So pronouns is a word used instead of a noun. It is a substitute for a noun. And they are I, you, they, we, he, she, it. I believe you already familiar with these pronouns. I mean, pronouns is just basic things in English, and I hope you do not forget about pronouns. And we have an example here, 2 examples. Jim outran the animals. Nah, Jim di sini adalah nama cowok ya, dan the animals di sini ada S, berarti ini ada banyak. Nah, ketika kita ganti dengan pronouns, Jim itu diganti dengan he. Nah, the animals ini diganti dengan them. Kenapa kok them, Mister? Karena animals di sini ada S. Jadi animalnya itu banyak, hewannya itu banyak. Seperti itu. Kalau cuman the animal, itu gantinya jadi it. Karena it adalah apa? It adalah pronouns selain manusia. Jadi bisa hewan, bisa tumbuhan, bisa benda. Tapi karena di sini adalah animals, maka di sini adalah them karena banyak. Seperti itu. Bisa dibilang gitulah. Other examples: he, him, his, she, her, hers, and it. Ini ya contohnya yang lain tentang pronouns. Oke, lanjut. Sekarang kita membahas tentang verb nih. Nah, verb. Banyak banget nih yang terjebak di verb. Oke, jadi verb is the main word in the predicate of a sentence that expresses action or being. Nah, jadi verb itu predikat ya. Di sini udah ditulis adalah predikat. The main word in the predicate of a sentence yang mengekspresikan sebuah action atau being. Being ini kelakuan. Jadi intinya apa, Mister? Nah, verb itu intinya adalah kata predikat yang mengekspresikan action atau kelakuan. Nah, seperti itu. Pokoknya sih kalian nggak usah lengkap-lengkap ya. Verb adalah kata kerja, it's done sebenarnya. Pronouns adalah kata ganti, sudah. Noun adalah kata benda, sudah. Hanya yang membuat sulit adalah penjelasannya. Oke, lalu verb sendiri dibagi menjadi 3. Ada action verb, ya. Lalu ada verb
phrases, lalu ada auxiliary verbs atau helping verbs. Nah, action verbs ini itu menceritakan apa yang subjek lakukan secara langsung. Nah, let me give you any more example of action verbs. Wait, I will search it on my Google. Okay, I've got it. Wait up. Nah, okay, yes. As you can see ya, verb. Nah, di sini action verbs. Di sini kita pakai by. Kita pakai by. Oke. Yang pertama ada Lizzie bought a phone this morning. Ini adalah simple past. Karena itu verb 2. Lalu yang kedua, Lizzie buy a new phone for her dad. Nah, ini simple present. Lalu yang ketiga ada Lizzie will buy a new phone. Nah, di sini present future. Seperti itu. Jadi ini action verb. Nah, seingat Mister, saya tahu Mister, action verbs itu hanya bisa ditaruh di simple, simple present, simple past, sama simple future. Seperti itu. Belum Mister? Terus yang present continuous dan yang tenses continuous dan tenses yang lain gimana? It is the same. Tapi itu tidak masuk action verbs, tapi masuk ke verb phrases. Masuk ke sini, ke verb phrases. Karena apa? Verb phrases itu artinya adalah verbs made up of more than one word. Nah, verb phrases itu adalah apa ya? Gabungan dari helping verbs dan verb phrases. Correct me if I'm wrong. Tapi di sini contohnya ya, is studying ini udah jelas ya. Is di sini adalah auxiliary verbs dan studying di sini adalah action verbs. Jadi di sini it consists of two verbs. The first one is action verbs and the second one is auxiliary verbs. Tuh. Kita langsung tulis aja deh. Misalnya ini, Lizzie is buying. Nah, Lizzie have bought a new phone. Lizzie will be buying a new phone. Nah, have, is, will, be, di sini adalah auxiliary verbs. Yang mana di belakang auxiliary verbs ada verb, action verbs. Nah, ketika ini dijadikan satu, guys, antara helping verbs dan action verbs, itu jadinya verb phrases. Kalau kalian masih bingung, sorry. Kalau kalian masih bingung, nih, Mister tulisin nih. Nah, tuh, as you can see,
Action verbs ditambah helping verb sama dengan verb phrases. Oke? So, nggak usah dipikirin dalam-dalam ya. Pokoknya kalian paham aja dah. Misal mana ini? Seperti itu. Oke. Verb udah selesai. Lalu preposition. Nah, ini preposition ini sedikit sulit untuk dibahas sekarang. Jadi Mister tidak akan bahas preposition sekarang. Wait. Oke. Preposition adalah sebuah kata that shows the relationship between a noun and some other word in the sentence. Nah, jadi kalau Mister katakan preposition itu yang diketahui Mister awal-awal banget belajar bahasa Inggris adalah kata depan. Apa Raisa? Kata depan. Iya. Kukira Raisa tadi mau tanya atau apa. Oke, preposition itu ya, kalau Mister awal belajar bahasa Inggris itu bisa dibilang kata depan. Terus ada yang bilang juga kata posisi benda. Terus ada yang bilang juga kata yang membantu menjelaskan benda. It varies. Itu macam-macam banget artinya. Tapi kalau Mister cari tahu di Oxford Dictionary, ya kalau Mister cari tahu di Oxford kamus, bentar. I'm so sorry, I'm so sleepy guys. Preposition. Yeah, I will write it down. Wait. This is what I got from Oxford Dictionary. Jadi berdasarkan kamus Oxford, preposition is a word usually preceding and expressing a relation to another word or element in the sentence. Nah, di sini contohnya ada dua. She arrived after dinner. Nah, after di sini adalah preposition. Lalu yang kedua ada what did you do it for? For di sini adalah preposition. Nah, dari sini kita udah tahu ya kalau preposition ini cukup rumit untuk dibahas berbarengan dengan part of speech yang lain. So, I will not discuss it any further about preposition, but I will do it my best to explain it. Nah, contohnya di sini ada lagi tip di bawah ini. Any ways that you can throw a ball would be a preposition. Nah, seperti Mister bilang tadi, Mister belajar bahasa Inggris pertama kali
dikatakan preposition itu adalah kata posisi benda. Seperti itu. Itu paling basic. Itu katanya guru Mister waktu dulu ya, waktu SMA kelas 1. Seperti ini contohnya, ada up, down, in, out, and through. Nah, ini semua kata posisi dari benda. Atas, bawah, dalam, luar, dan tembus. Through itu tembus kalau nggak salah. Atau melewati. Ya, melewati juga bisa. Itu semua kata posisi. Nah, tapi kalau ditelisik lebih dalam, preposition itu nggak hanya tentang kata posisi untuk benda. Itu banyak. Seperti ini, ada after, ada for, and many more. Mister harap sih bisa ngejelasin kalian tentang preposition ya, tapi kelihatannya it's impossible enough. Karena preposition itu salah satu materi yang cukup susah bahkan untuk Mister kalau tidak diperhatikan dengan baik. Oke, gampangnya kalau kalian pengen paham preposition itu adalah kata posisi benda. It's enough untuk sekarang. Kalian hanya perlu itu dulu. Oke, now we will move on to adjective. Adjective ini, I believe you already very familiar about adjective. Jadi adjective is the word that describes or modifies noun or pronoun. Nah, adjektif di sini adalah sebuah kata yang mendeskripsikan tentang benda atau kata ganti orang dan benda. Nah, parahnya, fun fact nih, one adjective can change the meaning of a whole sentence. Nah, contohnya, it was a boring day. It was an exciting day. Nah, di sini kata boring itu sudah mengubah satu makna dari satu kalimat gitu loh. Dan exciting juga mengubah satu makna dari satu kalimat. Gitu. Jadi dan boring di sini menjelaskan tentang day. Bagaimana harimu? It's boring. Bagaimana harimu? How was your day? It's exciting one. Nah, wait. Sorry, ini gampang sih, Mister nggak perlu jelasin terlalu jauh, nanti kalian tambah bingung. Pokoknya adjektif itu kata sifat yang menerangkan benda atau kata ganti orang. Pronoun ya, kata ganti orang. Okay, and then we will move on to adverb. Okay, there are 3 left. Adverb ya. Adverb di sini adalah sebuah kata yang mendeskripsikan sebuah kata kerja, sebuah kata sifat, atau kata keterangan yang lain. Nah, jadi adverb ini guys, adverb ini adalah kata keterangan. Kita tulis deh, biar kalian nggak bingung. So sorry, I'm so sleepy. Oke, adverb adalah kata keterangan yang mana dia itu mendeskripsikan kata kerja, kata kerja, kata sifat, atau adverb yang lain. Bisa banget. Nah, beda ya. Kalau adjektif mendeskripsikan noun dan pronoun. Kalau kata adverb mendeskripsikan verb, adjective, or another adverb. Nah, beda kan? Adverb menjelaskan tentang verb, adjective, another adverb. Adjective menerangkan tentang noun atau pronoun. It's totally different. I believe you will ease to distinguish it. Oke, contohnya ini adverbs itu biasa untuk menjawab how, where, when, to what extent. Nah, to what extent ini kalau nggak salah
durasi dari sebuah kejadian. Seperti itu. Oke, adverb ini sama dengan preposition. It cannot be explained in one meeting, so I will just give you a scratch of the surface. Nah, there are five kinds of adverb. They are adverbs of manner. Ini untuk menjelaskan how. Lalu adverbs of place, where. Adverbs of time, when. Adverbs of frequency. Wait. Adverb of frequency itu menjelaskan tentang keseringan. So, ini menjawab tentang extent. Lalu adverb of degree, I'm so sorry. Adverb of degree. Nah, oke, wait. Oke, adverb of degree ini adverb of degree ini menjelaskan tentang sesuatu yang kita kerjakan udah selesai atau belum, seberapa banyak kita melakukan hal tersebut. Nah, contoh-contohnya nih kita langsung Mister langsung kasih ini aja deh. I'm so langsung ya. Nah, di sini adverb of degree adalah contohnya we aren't fully prepared to present it. Yang mana yang adverb of degree? Yang fully. Nah, jadi kita belum sepenuhnya. Nah, itulah yang degree. Degree itu artinya tingkatan nggak sih? Sorry, I will look up. Oh ya, degree adalah the amount, level, or extent to which something happens or is present. Ya, intinya sih adverbs of degree itu adalah kata keterangan yang menjelaskan seberapa banyak atau pada tingkat apa sesuatu dilakukan. Jadi, seberapa serius lah, seberapa effort lah, seperti itulah. Kalau di sini, we aren't fully prepared. Nah, ini mereka kurang effort. Jadi mungkin degree ini bisa kalian pikirkan dengan effort, tentang effort. Kita tulis saja, effort. Mister nggak akan bahas ini lebih lanjut. Ini susah banget dan banyak banget kalau dijelaskan. Oke, lalu yang dua terakhir, selanjutnya ada interjection. Interjection is a word or words that show feeling. Mister, what is the differences? What are the differences between interjection and adjective? It is the same. It is about feeling or kata sifat. But no, adjective itu adalah kata sifat yang menjelaskan noun atau pronoun. Tapi kalau interjection itu adalah kata yang menggambarkan sifat. Jadi misalnya nih, di sini ada kata hey with exclamation, with an exclamation. Exclamation itu tanda seru ya. Hey. Nah, hey di sini itu berbeda-beda.
Ada hey memanggil, ada hey emosi, ada hey membentak. Nah, disinilah yang dimaksud show feeling. Kalau adjektif itu bukan hey. Kalau adjektif itu pastinya seperti ini. Kalau adjektif itu pasti seperti ini. Dia adalah orang yang mudah emosi, bad tempered. Tapi kalau orang mudah marah itu pasti segala ucapannya itu ngegas. Seperti hey jadi hey, hai, hey, hai, hey, hai, hey. Seperti itu. Tapi orang yang bilang hey belum tentu gampang emosi. Tapi itu menggambarkan feeling pada saat itu, pada saat kata tersebut diucapkan. Seperti itu. Paham ya? I hope you understand. Bedakan interjection dan adjektif. Intinya kalau interjection itu kata yang menggambarkan perasaan saat itu juga. Tuh, kata. Nah, if it begins in sentence, it is set off by a comma. Kalau misalnya di depan kalimat, posisinya itu dipotong dengan koma. Di sini ada well. Lalu mungkin, hey, how are you? Ini nadanya nada SKSD, sok kenal, sok dekat. Kalau ini nadanya terkejut, tapi tidak terkejut. Maksudnya kayak, oh iya ta, oh itu aja. Jadi terkejut tapi tidak terkejut. Gimana ya? Seperti itulah pokoknya. Jadi interjection ini menggambarkan nada kalian ya, intonasi kalian. Lebih ke intonasi dan nada, show feeling. Nah, oke. Lalu kita, ini udah terakhir nih. Masih banyak waktunya. Oke, lalu kita ke conjunction. Conjunction adalah sebuah kata yang menghubungkan satu kata dengan yang lainnya. Nah, di sini ada and. Contohnya adalah and. Kita cari tahu lagi ya contohnya sebentar. Contoh kata conjunction. Nah, ini banyak banget ya kata conjunction. Ini yang basic, Mister kasih yang basic aja. Nah, jangan deh, kita next slide aja. Nah, ini ya, conjunction. Masih ada lagi kalau nggak salah. Oke. Ada satu lagi. Nah, guys, as you can see ya, kita bahas lagi. Conjunction adalah sebuah kata yang menghubungkan satu kata dengan yang lainnya. Contohnya di sini, I am going to the store and buy the bank. Ini salah. I am going to the store and the bank. Nah, and di sini sebagai penjembatan, penghubung. Kalau semisal tidak ada and, jadinya seperti ini. I am going to the store, titik. I am going to the bank. Nah, ini tidak efektif sama sekali karena terlalu banyak pengulangan. Makanya, supaya efektif, supaya tidak terlalu banyak pengulangan, jadinya dihubungkan.
Seperti itu guys. Conjunction itu konsep simpelnya seperti itu. You don't have to worry about Mr. Ini jenis-jenis conjunction. Tidak terlalu banyak, jadi Mr. jelaskan aja. Coordinative conjunction terdiri satu kata, yaitu for, and, nor, but, or, yet, so. Ini bisa kalian singkat ya. Fun boys. For, and, nor, but, or, yet, so. Nah, ini bisa kalian singkat fanboys. Lalu ada correlative conjunction. Correlative conjunction itu adalah kata hubung yang berpasangan. Biasanya digunakan untuk membandingkan atau menyamakan. Nah, itu correlative conjunction. Both and. I like both of you and him. Nah, ini contohnya. Nah, ini contohnya. I love both of you and him. Jadi di sini aku menyukaimu dan juga menyukainya. Persamaan, oke? Okay? Not only bla bla bla, but also tidak hanya bla bla bla, tapi juga, nah ini juga persamaan, tapi lebih parah. Contohnya, not only lazy, but also ignorant. Nah, tidak hanya malas, tapi juga tidak peduli atau cuek. Nah, itu malas saja sudah negatif, apalagi cuek. Udah malas, cuek pula. Nah, itu loh. Tidak hanya malas, tetapi juga cuek. Nah, ini persamaan antara dua kata, tapi yang satu itu lebih parah. Males itu sudah parah, apalagi ditambahi cuek, malah lebih parah. Seperti itu. Lalu ada either atau whether, or. Jika bukan bla 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 berarti bla bla bla. Nah, ini membandingkan antara dua hal. If not man, sorry. Either it is a man or a woman. Nah, di sini contohnya. Jika dia sorry. Oke. Jika bukan pria, either it is a man, berarti seorang wanita, maka dia adalah seorang perempuan. Nah, itu juga perbandingan ya antara dua hal, karena berbeda, wanita dan pria itu berbeda. Lalu yang ketiga ada neither or nor, baik maupun tidak. Contohnya, he is neither good nor evil. Nah, ini maksudnya tambah gimana, Mister? Nah, ini juga persamaan, tapi antara dua hal yang berlawanan. Oke, berlawanan. Persamaan antara dua kata, tapi berlawanan. Jadi, dia itu tidak baik, tapi tidak juga buruk. Nah, disamakan kan? Disamakan dalam satu kalimat. Tapi yang satu ini baik, yang satu buruk. Kata yang disamakan ini tuh
So sorry. Berlawanan satu sama lain. Seperti itu. Lalu ada complex conjunction. Complex conjunction itu digunakan, it is used to connect hal-hal yang tidak setara. Waktu anggotanya adalah semua conjunction kecuali compound conjunction. Untuk apa lagi compound conjunction, Mr.? I will not discuss about compound conjunction because it will take more time. Contoh because, after, if. Nah, ini Mr. cari dulu deh contohnya. Complex conjunction. Oh, it's hard. Complex conjunction digunakan untuk menghubungkan hal-hal yang tidak setara. Oke, Mister langsung buat deh contohnya. Nah, di sini, because di sini bekerja sebagai complex conjunction. Karena apa? Itu untuk menghubungkan hal-hal yang tidak setara atau yang istilahnya berakibat, seperti itu, berakibat. He was not submitting his paper because he fell asleep last night. Nah, jadi berakibat kan, karena tadi malam dia ketiduran, jadinya dia tidak mengumpulkan tugasnya. Gitu. Itu sih complex conjunction. Oke, jadi coordinative conjunction itu intinya hanya terdiri dari satu kata. Lalu correlative conjunction itu kata hubung yang berpasangan untuk menyamakan atau membandingkan. Lalu complex conjunction itu adalah conjunction yang berakibat, yang menghubungkan dua akibat, dua sebab akibat. Seperti itu. Nah, oke, I will review again. Kita bakal review dari awal. What is part of speech? Part of speech adalah klasifikasi kata yang dikategorikan dari peran dan fungsinya. Memiliki 8 jenis klasifikasi, lalu merupakan fondasi dasar dari grammar. Lalu kita ada noun. Noun itu adalah kata benda yang dibagi dua menjadi part, proper nouns dan common nouns, yang mana proper nouns itu memakai kapital, common nouns tidak perlu pakai kapital, oke? Lalu ada pronouns. Di sini pronouns itu adalah pengganti dari kata benda atau kata orang, kata hewan, kata manusia, kata tumbuhan. Ada 7, I, you, they, we, he, she, it. Lalu kita ada verb. Verb adalah kata predikat atau kata kerja yang dibagi menjadi 3. Ada action verb, verb phrases, dan helping verb. Itu. Kalau ada preposition, preposition adalah kata yang menunjukkan hubungan antara satu kata dengan satu kata yang lainnya. Tapi untuk kalian, pengertiannya cukup preposition adalah kata yang menjelaskan posisi dari sebuah benda. Ya, it's okay. Lalu ada adjective. Adjective adalah kata sifat yang menerangkan tentang noun atau pronoun, yang mana satu adjektif itu bisa mempengaruhi makna dari kata kalimat tersebut. Lalu ada adverb. Adverb itu kata keterangan, yang mana sebuah kata menjelaskan tentang verb, adjective, or another adverb, yang mana dibagi menjadi 5. Ada adverb of manner yang menjawab tentang bagaimana atau how, adverbs of place, where, adverbs of time, when, adverbs of frequency, extent,
atau durasi. Lalu adverbs of degree, preferred. Nah, lalu ada interjection, a word or words that show feeling. If it stands alone, it is followed by an exclamation point. Nah, interjection adalah kata yang menjelaskan eh, suasana hati pada saat itu. Itu. Lalu yang terakhir ada conjunction, a word that connects words or groups of words. Conjunction adalah sebuah kata yang menghubungkan satu kata dengan kata yang lainnya, menghubungkan. Yang dimana it is divided by three conjunctions, three kinds of conjunction. The first one is coordinative conjunction, that is consists of one word, only one word. And then there is the correlative conjunction, is the conjunction that coupled. Jadi adalah kata hubung yang berpasangan. Lalu ada complex conjunction, it is used to connect hal-hal yang tidak setara. Digunakan untuk menghubungkan hal-hal yang tidak setara. Seperti itu. Okay, so for the assignment today, okay, I will search. Sorry, someone text me. Oh, it's not. Jesse kemana, Mister? Apa Raisa? Jesse kemana? Jessie nggak bisa masuk tadi. Apa namanya? Jaringannya dia jelek banget. Tadi udah beberapa kali masuk tapi keluar lagi Oh, gitu. Jessie sama Patrice juga seperti itu tadi. Oke. Jadi assignment kalian adalah ini ya, assignment kalian adalah mengidentifikasi part of speech dari cerita ini. Waktu kalian adalah 1 minggu dimulai dari hari ini. But untuk mereka yang masih sakit, I will compensate. Mister bakal, no deh, jangan deh, kurang adil. Waktu kalian adalah sampai akhir bulan ini, atau bisa dibilang sampai kita tes besok. Jadi akhir bulan kita tes ya. Nah, waktu tes kalian mengumpulkan 2. Tesnya iya, lalu assignment untuk ini iya. Oke? Contohnya gimana, Mister? Oke, contohnya seperti apa? Oke. Mister, Mister, contohnya kalimat pertama deh ya. Di slide selanjutnya tadi. Nah, jadi nanti kalian tulis di buku kalian seperti ini.
Nah, ini kan Mister kan pakai tanda kurung ya. Tapi nanti kalian garis bawahi aja. Jadi a tortoise nih misalnya, a tortoise itu kalian garis bawahi, lalu di bawahnya ditulis noun seperti itu. Lalu was kalian garis bawahi, di bawahnya ditulisin helping verbs. Disingkat aja nggak apa-apa, mungkin disingkat seperti ini maksudnya. Helping verbs disingkat menjadi HP atau GV. It's okay untuk menghemat ya. Lalu preposition mungkin jadi prep begitu aja. Lalu noun menjadi noun atau action verb jadi action ACT verb. It's okay. Mister nggak melarang. Mister nggak terlalu mengekang. Nah, seperti itu. Kalian punya waktu 1 bulan, sampai akhir bulan ya, sekitar 15 harian lagi untuk menyelesaikan assignment ini. Kalau kalian tidak tahu, tanya di grup. Jangan tanya di PC, biar yang lainnya tahu, biar yang lainnya paham. Nanti Mister udah tanya, terus yang lain tanya dengan pertanyaan yang sama, nanti Mister yang capek. Mister yang capek, kalian juga nanti gantian aja yang tanya. Jadi kalau kalian nggak tahu, Mister apa aja, ini artinya apa, ini artinya apa, ini adverb, tapi masuk adverb yang mana? Tanya di grup. Pasti Mister jawab, walaupun sedikit lama ya. Atau mungkin nanti Miss Nanda kalau misalnya free, pasti Miss Nanda juga bantu jawab. Okay, I hope you understand. Now I will stop my screen. Oh ya, buat yang mengerjakan ini, walaupun salah dan benar, pokoknya sampai selesai, akan mendapat 1000 poin. Walaupun salah atau benar, jangan disalah-salahkan ya, usahakan benar. Tapi pokoknya kalau kalian udah selesai, kalian dapat 1000 poin. Tidak, tanpa diundi. Jadi 1000 poin itu tidak dibagi-bagi ya. Misalnya Raisa udah mengerjakan, ya udah Raisa dapat 1000 poin. Zilan udah mengerjakan, Zilan dapat 1000 poin. Maisun udah mengerjakan, Maisun dapat 1000 poin. Tolong ingatkan Mister ke grup. Mister, aku dapat 1000 poin ya. Ingatin aja. Soalnya Mister suka lupa di akhir bulan. Waktu suruh masukin poin ke Miss Nanda sama Lause Vincent. Okay, I will start my screen. Wah, it's pretty tiring karena Mister ngomong sendiri ya. Okay. Okay, so let us pray according to our beliefs. Pray, begin. Oke, Mister. Okay, Saya, Mister. No, tidak usah kita doa sendiri-sendiri. Oh ya. Ya, silakan Raisa berdoa. Oke. Untuk Raisa, makasih udah datang ya. Untuk Zilan, untuk Maisun, I hope you will be getting better each day. Mister harap kalian semoga membaik. Raisa tolong jaga kesehatan ya. Mister juga. Ya, soalnya ini sangat mengerikan ya. Jadi Raisa jangan keluar-keluar, Zilan juga, Maisun juga. Kalau keluar pakai masker double kalau perlu ya, biar nggak sakit-sakitan. Okay, I will end this meeting now. Everyone could leave. See you next time, guys.
Bye-bye. Thank you, Mister. Thank you, Raisa. Goodbye.